Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da ma ba'd. Terima kasih Kang Adi sudah hadir ya untuk sharing ya. Kang Adi tidak mau menyebut ini pelatihan tapi cuma sharing aja, sharing session tentang penggunaan Envivo karena Kang Adi sendiri kebetulan kemarin memang penelitiannya kualitatif ya. Barangkali bisa digunakan oleh kita. Syukur alhamdulillah. Nah, terima kasih yang udah hadir, Kang Dinar dari Prodi Eksyar, Kang Riko, Mbak Sekar, ya Pak Joko juga sudah hadir. Terima kasih Pak Joko, kita belajar bersama, ya. Terima kasih Kang Adi, monggo atuh. Ah, Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kaprodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Isdan Indriani Ahmad SSMM. Yang saya hormati dosen yang hadir pada saat ini Bapak Joko Nugroho, SPSI MPSI. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang aplikasi Envivo. Kebetulan saya pun masih belajar, jadi apabila nanti ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan sama Bapak Ibu sekalian. Saya baru belajar pas skripsi kemarin, jadinya masih belum paham semuanya. Insya Allah tapi bisa saya sharingkan. Ibu Yulis izin share screen. Oh iya ya, bentar. Bentar. Udah bisa. Oh, udah bisa. Ya, bentar saya baru handphone. Itu sebentar sedang membuka handphone-nya terlebih dahulu. Hmm, enggak ada ya handphone-nya. Izin untuk share screen ya, Ibu. Oke. Nah, apakah udah terlihat? Kelihatan. Sudah Kang. Nah, Baik, sebelumnya Envivo ini sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan peneliti untuk membantu mengorganisasi, mengelola, dan menganalisis data yang sifatnya non-numerik atau teks seperti transkrip wawancara, hasil observasi, dokumen artikel maupun data dari media sosial. Nah, ini untuk NTPO-nya sendiri harus menggunakan yang 12 Pro. Saya membeli di toko online karena kalau misalkan kita download dari web atau dari Chrome itu nggak bisa digunakan karena emang harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk awal membuat NVivo, yang pertama kita harus masuk dulu ke aplikasinya NVivo 12 Pro namanya.
Nanti di sini saya udah punya proyek saya. Kalau misalkan kita baru membuat proyek, kita pilih yang blank project. Nah, untuk namanya di sini sesuaikan aja. Mau misalkan sesuaikan dengan skripsi teman-teman atau di sini karena saya tentang pengelolaan stres guru BK, jadi saya namai pengelolaan stres guru BK. Adapun untuk deskripsinya sendiri teman-teman bisa dilewat juga tidak apa-apa ataupun nanti diisi juga tidak apa-apa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk cara kita memasukkan file, yang pasti yang pertama itu kita sudah memiliki file wawancaranya karena biasanya yang digunakan untuk coding itu kan wawancara itu sendiri. Jadi wawancaranya kita buat per file, misalkan ada 3 atau 4 responden ya kita buat satu file. Untuk menguploadnya kita pilih import, lalu kita pilih file. Nah, kita tinggal ambil file yang mana saja yang ingin kita masukkan ke NPIPO-nya. Kebetulan file saya ada di sini karena emang saya penelitian studi kasus dengan wawancara di SMP Samalamin. Jadi untuk filenya saya ada 3, itu guru BK semua. Karena di sana terdapat 3 guru BK. Mungkin tampilannya akan seperti ini jika teman-teman sudah mengupload file. Kang Adi tadi tampilannya entire screen apa enggak? Enggak Bu, langsung tampilannya langsung NVIPO 12 Pro depan. Oh, enggak, soalnya kita di sini di layar cuma lihat NVivo terus sama item-item aja. Tadi Sharingnya mungkin cuman NVivo aja yang di-share di Zoom-nya ya. iya Bu. Oh, mending mungkin entire screen aja kali kan. Berarti ulang lagi Bu. Gak apa-apa, sekarang aja share-nya entire screen. Iya, di entire. Jadi kelihatan semuanya ya. Gitu gak sih? Coba Bu saya. Bentar Bu saya ulang. Coba share screen. Iya. Mau pilih yang langsung awal apa Bu? Ya. Kelihatan nggak Bu? Nah, ini baru kelihatan nih. Oke, kelihatan ya Bu. Baik, untuk cara karena kan di sini tuh di NVIPO itu kita melakukan pengkodingan data. Pasti dalam pengkodingan data itu ada yang namanya induk node atau induk coding dan subnode atau anak coding. Nah, untuk menemukan bagaimana kita menemukan tema dan subtema atau node dan subnode dalam NVIPO ini. Kebetulan saya karena di sini saya menggunakan yang namanya AI untuk mencari apa saja tema dan subtema yang ada. Jadi teman-teman masukkan filenya ke AI, nanti teman-teman bisa klik prompt-nya
bisa tolong membuatkan untuk node dan subnode-nya. Lalu uh, samakan dengan samakan dengan wawancara teman-teman dan juga samakan dengan rumusan masalah yang teman-teman miliki. Mungkin kita ambil yang sudah dimasukkan node-nya saja. Nah, ini yang sudah ada node-nya, kita buka. Untuk melakukan node-nya, untuk membuat node dan subnode, pertama-tama teman-teman bisa klik node. Lalu di sini kita bikin new node. Di sini kan saya sudah ada nih faktor penyebab stres. Nah, ini induk node-nya. Faktor penyebab stres ini adalah induk node dari rumusan masalah saya atau yang akan saya cari. Dan cara terus selanjutnya untuk memasukkan subnode-nya, kita cari dulu temanya. Yang pertama saya ada kasus siswa. Ini merupakan subnode saya. Untuk cara mengcodingnya, teman-teman, nah, teman-teman untuk cara mengcodingnya, teman-teman bisa buka file, lalu misalkan di wawancara ke 1. Setelah itu teman-teman cari kasus siswa. Pertama, ini misalkan beberapa bulan yang lalu saya menangani mahasiswa yang manusia obat terlarang. Nah, untuk cara node-nya bisa pilih code atau node. Lalu teman-teman masukkan ke yang faktor penyebab stres, yang sumbernya itu adalah kasus siswa. Tinggal klik OK. Nah, otomatis itu akan menjadi subnode di bagian di faktor penyebab stres dan subnode-nya itu adalah kasus siswa. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada hasil node yang sudah saya coding satu persatu dari hasil wawancara tadi di atas. Ini kasus siswa itu ada menangani banyak kasus juga menjadi tekanan sendiri, terus juga ada ketika saya menangani seseorang siswa yang menunjukkan tanda-tanda memiliki karakteristik suka sesama jenis, ada kasus siswa yang sulit, kasus siswa konseling terutama jika menyangkut kenakalan remaja dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada di yang induk untuk membuat subnode-nya teman-teman bisa klik di bagian node, induk node, lalu teman-teman pilih new node. Nah, misalkan new node-nya sikap siswa, maka otomatis dia akan menjadi ini karena udah ada guru BK. Nah, otomatis dia akan menjadi subnode dari faktor penyebab stres. Seperti itu untuk membuat subnode-nya. Sebenarnya untuk melakukan coding yang pertama ya teman-teman harus membaca file wawancaranya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan tema atau sulit menemukan tema dari wawancara teman-teman bisa buka yang namanya AI. Lalu teman-teman cari apa tema dan apa subtemanya atau node dan subnode-nya apa. Mungkin itu kalau misalkan sudah jadi seperti ini, kita bisa visualisasikan satu persatu. Yang pertama ada dari frekuensi query atau kata yang sering muncul. Bagaimana untuk caranya sendiri, teman-teman bisa ke menu explore. Ini kecil. Nah, teman-teman bisa ke menu explore. Lalu untuk display word itu terserah teman-teman karena jangan nggak terlalu banyak, kita bikin 50. Lalu untuk minimum with minimum length-nya kita bikin dari angka 5. Kenapa dari angka 5? Karena supaya seperti kata dan itu tidak masuk ke dalam nantinya yang kita akan buat. Jadi hanya kata-kata pentingnya saja yang nanti kita buat. Dan untuk setelah kalau misalkan kita sudah
memasukkan display word dan with minimum length-nya, kita pilih run query. Di sini, nah ini bisa kelihatan kata yang sering munculnya seperti siswa itu ada 27 dikatakan dalam wawancara, terus ada stres itu 12, biasanya 10. Dan ini kata seperti dan tidak seperti dan itu tidak masuk karena minimal kata yang masuk yang harus keluarnya itu dari 5. Nah, untuk membuat workflow-nya atau seperti gambaran visualisasinya, kita bisa ini kan summary, nah kita bisa yang workflow di samping. Nah, ini otomatis keluar. Ini kata-kata yang muncul tadi divisualisasikan seperti ini. Apabila teman-teman masih ingin menghapus kata yang menurut teman-teman kurang penting, maka tinggal klik salah satu, misalkan ini saya akan menghapus program, lalu pilih add to stop word list, lalu klik OK. Maka otomatis nanti akan hilang. Terus juga nanti ada misalkan kayak terutama bisa kita hapus juga. Nah, seperti ini. Juga nanti dia, nah kalau misalkan ini sudah word, kita bisa simpan ini. Karena ini bisa menjadi tambahan untuk visualisasi atau menguatkan data kita dengan cara ekspor workload. Lalu kita tinggal simpan, teman-teman simpan mau di mana. Misalkan kita ini pilihnya workload. Tinggal kita save saja. Nah, untuk selanjutnya untuk melihat kita bisa juga melihat kata per kotaknya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kata siswa itu memiliki kotak paling besar. Mengapa memiliki kotak paling besar? Karena dia sering muncul ketika dari hasil wawancara tadi. Sampai seterusnya sampai yang paling kecil, ini berarti kata yang jarang muncul ketika tadi melakukan wawancara. Selanjutnya untuk lebih memperkuat data lagi, kita bisa menggunakan hierarchy chart. Nanti teman-teman untuk yang ini bisa disimpan yang workflow-nya saja untuk di tambahan hasil dalam pembahasan skripsi ya. Selanjutnya ada hierarchy chart. Dia ini untuk mengetahui pengelompokan data atau pengelompokan node dari yang terbesar sampai kotak yang terkecil. Contoh di sini kita mengambil node, lalu pertama kita pilih hierarchy chart, lalu kita misalkan sudah seperti ini, teman-teman tinggal next. Nah, kalau misalkan ini all code, semuanya kodenya masuk. Kalau misalkan kita finish, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk memperkuat juga di mana kita lihat faktor penyebab ses itu memiliki subnode seperti sikap siswa. Nah, ini yang paling besar itu sikap siswa di sini. Di sini yang paling besar kasus siswa. Ini jika semuanya dimasukkan. Tetapi kalau misalkan kita mau salah satu saja dari satu coding, kita bisa kayak yang tadi lalu next. Nah, di sininya kita pilih select item. Untuk itemnya, misalkan teman-teman mau yang strategi pengelolaan stres saja seperti spiritual, self care, relaksasi, kolaborasi, evaluasi. Nah, kita tinggal klik OK, klik finish. Nah, maka yang keluar akan dari tema-tema yang tadi kita ambil saja. Jadi kita bisa ketahui bahwa strategi pengelolaan stres itu terdiri dari self care, dukungan sosial, kolaborasi, spiritual, relaksasi, dan evaluasi. Ini kalau misalkan dari kotak yang paling besar itu menandakan bahwa itu hal yang paling dominan.
yang dilakukan oleh guru BK untuk mengelola stres mereka, yaitu dengan cara berkolaborasi atau self care. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan dari apa hierarki chart, kita bisa membuat mind map. Nah, untuk mind map ini untuk kita mengetahui bagaimana tema kita itu biar lebih mudah dipahami. Jadi dari induk node dan subnode itu bisa mudah kita pahami. Dan untuk ini dilakukan secara manual. Dengan cara pertama kita kasih judul dulu, misalkan di sini stres guru BK. Lalu, karena ini sudah ada filenya, jadi kita kan, misalkan di sini guru BK. Nggak bisa ya? Nah, kita ambil pengelolaan. Nah, cara untuk membuat mind map-nya di sini secara manual, teman-teman. Di sini menjadi induk mind map-nya, misalkan kita kasih judul guru BK. Lalu selanjutnya kita pilih child ID. Nah, di sini kita pilih induk node. Di sini kita masukkan induk node. Pertama, faktor penyebab stresnya. Terus kita kembali ke sini, kita child ID kedua. Kita ambil yang strategi pengelolaan stresnya. Strategi pengelolaan stres. Lalu untuk subnode-nya atau anak kodenya kita bisa masukkan di sini. Kita cari ide lagi. Faktor penyebab itu yang pertama itu yang ada waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Terus lanjut kita child ide. Di sini ada tuntutan orang tua. Terus selanjutnya ada tekanan psikologis. Dan seterusnya. Dan ini juga yang pengelolaan stres. Kita bisa tambahkan juga yang pertama ada spiritual. Terus yang selanjutnya ada self care. Selanjutnya ada relaksasi dan seterusnya. Nah, untuk pengaturannya ini kita bisa atur sendiri dengan cara kita lihat di sini di atas. Ada bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ini untuk memperkuat data kita ketika nanti di temuan hasil penelitian. Jadi kita punya mind map untuk dijelaskan lebih mudah. Nah, kalau misalkan sudah ya sama tadi kita export map seperti tadi caranya sama. Kita klik kanan lalu kita pilih yang export. Nah, yang ini. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya setelah mind map itu ada yang namanya project map. Fungsi dari project map ini itu juga untuk mengetahui hubungan antar data dari data satu ke data yang lainnya. Jadi kita itu tidak mengambil data dari luar hasil wawancara. Kan contoh di sini kita buat strategi pengelolaan stres. Lalu kita geser. Bisa kita tambahkan lagi agar datanya berhubungan. Nah, bisa kita lihat di sini pengelolaan stres itu memiliki data yang berhubungan bahwa guru BK itu menggunakan pengelolaan stres itu dengan cara spiritual, kolaborasi,
self care, relaksasi. Lalu juga kita bisa misalkan tambahkan filenya agar bahwasannya itu benar dari file yang kita ambil. Nah, kita bisa lihat di sini spiritual itu ada guru BK semuanya hampir menggunakan spiritual dari guru BK yang pertama, guru BK yang kedua, guru BK yang ketiga itu hampir semuanya menggunakan spiritual dalam mengelola stres mereka. Untuk selanjutnya yang uh, banyak faktor penyebab stresnya juga kita bisa sama kita tambahkan. Nah, kita pilih faktor penyebab stres, lalu klik OK. Kita bisa geser. Lalu kita tambahkan lagi subnode-nya. Seperti waktu yang terbatas, tentang orang tua, tekanan psikologis, sikap siswa, kurangnya program dukungan dan kasus siswa. Nah, ini bisa kita lihat semuanya berhubungan. Jadi kita mengambil data itu tidak keluar dari yang namanya hasil wawancara tadi. Bisa teman-teman rapikan manual. Nah, kurang lebih seperti ini. Juga kita bisa hapus sel code-nya seperti ini. Nah, ini biar nanti tinggal teman-teman rapikan sendiri. Jadi agar ini berfungsi sekali untuk memperkuat data. Jadi ketika ditanya terkait apakah benar ini dari hasil wawancara responden, maka kita bisa lihat dari sini bahwa semuanya diambil dari hasil wawancara yang ada. Jadi kita tidak mengada-ngada. Karena kalau misalkan kita langsung menggunakan ini, khawatirnya nanti malah pembahasannya jauh kemana-mana. Jadi kita bisa gunakan ini NVivo untuk memperakurat data yang kita dapat. Mungkin itu saja yang saya ketahui dari NVivo ini. Jadi saya juga belum mengetahui semuanya. Itu yang saya gunakan dalam skripsi saya karena menurut saya itu yang paling penting ketika menampilkan visualisasi data. Jadi nanti ketika hasil temuannya atau kita membuat narasi hasil temuan penelitian, itu kita bisa sisipkan juga kayak perkataan responden, misalkan seperti spiritual, apakah benar nih misalkan guru BK menggunakan spiritual dalam pengelolaan stresnya, maka kita bisa ambil kutipan-kutipannya seperti, oh iya guru BK pertama menggunakan spiritual, strategi spiritual misalkan kayak dikatakan nih, strategi spiritual sangat penting bagi saya, kadang hanya dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, hati saya bisa lebih tenang dan siap menghadapi masalah. Jadi tidak diragukan lagi untuk untuk datanya karena semuanya itu hasil dari wawancara yang kita buat di NVivo. Mungkin seperti itu aja Ibu. Ya, terima kasih Kang Adi. Saya yakin banyak yang belum memahami dan ingin paham ya. Kita punya waktu 5 menit aja ini, mungkin disambung kalau Zoom kita mati ke Google Meet kali ya, disambung 20 menit apa 30 menit kalau ada yang masih bertanya ya. Karena kita cuma punya waktu terbatas di Zoom ini. Mungkin bisa sih kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan dulu, nanti bisa disambung ke Google Meet ya. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan tentang risetnya gitu. Jadi intinya mah Kang Adi itu udah punya data hasil wawancara ya Kang ya. Sama pertanyaannya diikutin nggak Kang di Word-nya? Apa cuma jawabannya? Lebih bagusnya pertanyaan jawaban cuman yang saya iya. upload di ini saya pisahkan antara jawaban sama pertanyaan agar tidak bingung lagi gitu dari jawaban. Kalau Kang Adi tadi dipisahin. Iya Bu. Lebih bagusnya tuh emang pertanyaan jawaban agar kita tahu pertanyaan ini jawabannya apa gitu. Oh gitu. Misalnya kita punya satu file Word, isinya itu
pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Nggak apa-apa ya satu file itu ya. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita nggak pusing nantinya ketika melakukan coding. Kenapa saya pisah-pisahkan? Karena agar ketika kita melakukan coding nggak pusing. Jadi ketika misalkan saya ngambil dari coding yang wawancara pertama, selanjutnya berarti tinggal yang kedua dan yang ketiga. Jadi tidak pusing dalam melakukan codingnya. Oh, Mempermudah. oh gitu. Terus kita pakai AI untuk menentukan tema dan note-nya ya. Subtema. Betul. Jadi ya tetap pakai AI. Cuman kalau pakai AI doang kan nanti kita nggak dapet tampilan yang NVivo-nya gitu kan ya. Terus nggak bisa ada hubungan antar node-nya ya, nggak kelihatan ya. Jadi kita pakai AI untuk memudahkan kita mencari tema dan lain-lain, tapi nanti itu semuanya tetap dimasukkan ke NVivo-nya gitu guys. Jadi AI ini sangat membantu banget deh. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Yang penelitiannya pakai kualitatif boleh nyoba-nyoba dimasukin ya hasilnya. Kang Adi belinya di Shopee ya waktu itu ya? Iya, Bu, beli di Shopee. Harganya 25.000. Ya 25.000 aja udah bisa tuh untuk. Tapi misalnya 25.000 yang beli satu orang, yang lain pinjem boleh gak? Bisa, Bu. Karena nanti kita bisa bikin blank projectnya banyak. Ah tuh, nitip kalau gitu. Kalau enggak ya nanti gimana caranya lah ya tuh sama Kang Adi tuh. Jadi biar kelihatan nanti ada tampilan-tampilan yang display apa data yang bagus dari penelitian kita. Jadi juga bukan cuman ini loh jawaban responden kita seperti ini, tapi kan lebih menarik kalau ada tampilan seperti tadi ya, yang konsep-konsepnya itu ada warna-warnanya lah, terus ada panah-panahnya, itu kan lebih lebih menarik ya. Terus juga yang tadi tuh yang paling terakhir tuh yang paling menarik tuh Kang Adi, yang misalnya dosen BK mengatakan strateginya adalah dia dengan spiritual. Nah itu kelihatan siapa yang ngomong gitu, dosen BK yang keberapa aja ya. Kalau misalnya kayak oh semuanya itu mengatakan seperti itu tuh tanda panahnya ke sana, berarti itu mungkin yang paling utama, strategi utama ya di situ gitu. Iya. Ada yang ingin bertanya silakan sih. Kalau mungkin malu-malu ya nanti tanya langsung aja ke Kang Adi ya. Ini udah Ibu rekam, nanti rekamannya akan Ibu berikan ke kawan-kawan. Semoga Kang Riko, ayo kalau ada pertanyaan 5 menit. Kang Riko di samping saya, Bu. Udah nggak ada pertanyaan dong berarti. Kang Riko Ibu tunggu loh ya, kalau bisa mah ditambahin lah itu NVivo biar lebih keren. Nanti kalau masuk misalnya mau masuk jurnal atau apa ya, kan keren itu tampilannya. NVivo olah datanya. Insya Allah, Bu. Ya, udah kalau gitu kita foto bareng ya sebelum berakhir ya di Zoom. Baik. Mungkin saya tutup dulu ya, Bu. Oke, foto bersama ya. Oh, Kang Agustiani siap. Siap mix method Kang. Udah nih, udah ada NVivo. AI plus NVivo, bukan NVivo doang ya. Jadi ada AI-nya tetap. AI-nya pakai chat GPT apa DeepSeek apa Kang Adi kemarin? Kalau saya pakai ini, Bu, Black Box AI. Black Box AI, luar biasa tuhnya. Oke, kita foto ya. Siapa itu Kang Agus? Anakmu? Lucu banget. Iya Bu, anak yang Ya, what's your kecil. name? Siapa namanya, Neng? Apa namanya? Yumna, Siapa namanya? Yumna, Yumna. Aduh, Dede Yumna. Kapan Kang Riko punya kayak ginian nih? Lucu. Itu udah nggak sabar, Bu. Oke, foto dulu ya Dede Yumna ya. 3, 2. Satu. Oke. Aduh, ke foto deh. Makasih ya Kang Adi udah berbagi ilmu.
semoga sih pada ini jadi pada penasaran gitu gimana sih caranya kok Kang Adi aja bisa sih masa aku nggak bisa gitu. Ini kayaknya aku skripsinya lebih gampang daripada Kang Adi tuh temanya cuman gini-gini doang pasti lebih gampang lah masukinnya ya gitu kan. Nah jadi semoga ada yang menambah apa namanya tuh pengelolaan datanya pakai NVivo ya biar kayaknya seolah-olah tuh lebih bisa dipercaya padahal kita juga otaknya udah bisa mikir gitu ya cuma kayaknya kalau nggak pakai aplikasi tuh kayak kurang dipercaya banget ya padahal sih kita udah punya alat berpikir yang oke kan ya ya begitulah emang dunia akademis kadang orang ada kepentingan-kepentingan dan ya udahlah kita ikutin aja ya. Terima kasih kehadirannya para peserta Kang Agus, Kang Riko, Kang Dinar, Kang Ade, Mbak Sekar, Mbak Endang, Mbak Siva ya dan terutama nih Kang Adi Ginanjar semoga bisa memberikan pilihan bagi kita untuk pengelolaan data. Silakan Kang Adi, Ibu tutup ya berarti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Ibu.